Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ba'du. Para pemirsa di mana berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih di Allah nikmat yang luar biasa. Itu patut kita syukuri ya, walaupun di tengah-tengah wabah yang sangat memprihatinkan, itu tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmatnya sungguh banyak ya, ketimbang beberapa yang kita rasa sekarang ini. Allah berfirman, in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Jadi jika engkau hitung-hitung Allah, niscaya engkau nggak bisa menghitungnya karena begitu banyak sekali nikmatnya. Sehingga di tengah wabah ini kita tetap masih bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itu Allah akan tambah nikmat kita. Selanjutnya sallallahu alaihi wasallam selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, bangsa kita khususnya memang lagi diterpa musibah yang bisa dikatakan sangat serius ya. Tidak kita, bangsa kita juga bangsa-bangsa lainnya itu COVID-19 ya. Sebagai orang beriman tentu kita harus pahami bahwasanya tidak ada satu musibah pun yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Jadi tidak ada satu pun musibah yang terjadi di dunia ini tanpa semoga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, di kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atau atas segala usahanya, khususnya mungkin para tenaga medis yang telah berjuang luar biasa tanpa kenal lelah, dan juga ya para asatid dan ulama dan habaib yang tidak bosan-bosannya mendoakan untuk bangsa kita, dan tentu tidak lupa juga aparatur negara atau aparat polisi dan TNI yang terus menjamin tentang kondisi bangsa kita ini. Oleh karena itu pada kesempatan siang atau sore hari ini ya, kita akan mencoba nanti membahas surah Al-Kahfi. Nanti kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini. Seperti kita ketahui ya, Allah Subhanahu wa taala ya dalam beberapa kesempatan memang telah memberikan banyak permisalan antara satu kondisi dan kondisi lainnya. Untuk apa? Untuk agar manusia itu bisa mengambil hikmah dan manfaat di balik suatu peristiwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Kahfi, walaqad sarafna fi hadzal qur'an lin-nasi min kulli mathal wa kana insanu aktsara jadala. Jadi memang di Quran ini Allah sudah berikan banyak permisalan ya bagi manusia, tapi memang kebanyakan manusia itu yang selalu bertengkar atau mendebatkannya, tidak mau memikirkan hikmah-hikmah musibah di balik atau musibah yang telah terjadi alam ini. Oleh karena itu dalam kali ini kita mencoba ya membahas soal Al-Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Mungkin pemirsa bisa mengecek ya
Nanti pada ayat ini nanti kita coba hubungkan dengan kondisi sekarang ini ya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wadrib lahum masal hayatid dunya kama in anzalna minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tadruhu riya wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Jadi pada ayat ini Allah berfirman, ya Muhammad, ya jadikanlah permisalan ya buat mereka, perumpamaan buat mereka itu buat manusia, bahwasanya kehidupan dunia itu seperti air ya, kamen anzalna sama ya, seperti air yang turun ya dari langit, di mana dengan air itu ya turun ke bumi, air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuhan itu berkembang, berbuah, dan pada akhirnya tumbuhan tersebut akan mengalami tua dan pada akhirnya akan musnah ditiup oleh angin. Ya, dan Allah maha kuasa atas demikian. Jadi memang sini poinnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala ya menyamakan kehidupan dunia itu dengan air yang turun dari hujan. Tentu kalau kita bagi orang-orang berpikir ulul albab, kita harus mampu apa hikmahnya, mengapa Allah menyamakan kehidupan dunia ini ya seperti air yang turun dari langit. Kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, ini ada 4 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari hujan. Ya, ada 4 hal ya. Insya Allah bisa kita bahas tuntas pada sore hari ini. Alasan pertama mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan kehidupan dunia itu seperti hujan, yaitu yang pertama adalah li'annal ma' la yastaqiru fi maudu'in kadzalika dunya la tabqa ala wahid wal ma' la yastaqimu ala halatin wahidatin kadzalika dunya. Jadi emang air itu ya fitrahnya itu air itu kalau dia menetap pada satu tempat, yaitu air itu nggak sehat ya. Air itu harus mengalir ya, mengalir, yang mengalir itu itulah tidak menimbulkan penyakit. Makanya kalau kita lihat ada air ya, kalau air itu satu tergenang aja satu tempat itu akan menimbulkan penyakit. Dunia juga begitu ya, dunia itu adalah perubahan ya, tidak satu tetap, tidak satu kondisi. Makanya kalau kita mengutip lagunya Roma Irama kan, kadang roda itu berputar di atas dan di bawah ya. Jadi ada perubahan ya. Jadi artinya di sini itu sebagai orang beriman kita harus meyakini perubahan itu adalah suatu keniscayaan, karena itu sunatullah ya. Kita lihat diri kita dari usia kecil, remaja, dewasa, tua, masuk usia 40 tahun, 60 tahun, ini kan mengalami perubahan. Tetapi bagaimana perubahan seharusnya bagi orang beriman? Nah ini dia. Jadi kalau kita mengacu ya, karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan, nah bagaimana konsep perubahan tersebut? Nah itu kalau kita ngacu hadis Nabi SAW, itu ini Nabi telah ngasih resepnya. Perubahan apa itu? Ya makanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, nah ya, jadi tidak berubah, ya kan sama, berarti dia orang-orang yang merugi. Nah barang siapa yang hari ini lebih buruk pada kemarin, dia orang-orang terlaknat. Nah perubahan orang beriman adalah hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi motivasinya harus terus ada perubahan ke arah baik. Tiap hari itu harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kita tidak mau terus orang-orang yang terlaknat ataupun orang-orang yang rugi. Ini alasan pertama mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari hujan. Itu air itu pertama tadi kalau menetap pada tempat
air itu akan rusak, maka terus mengalir. Nah, dalam dunia juga begitu, ada perubahan kehidupan. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan kehidupan dunia itu dengan air adalah li'annal ma'a la yabqa wa yadhhab kadzalika dunya tafna. Ya. Jadi air itu ya kalau sudah mengalir ya, air itu air yang baru ya. Jadi mengalir ya sudah lewat. Ya. Jadi kalau kita satu tempat ada air gitu mengalir, air yang kita ini air yang baru yang selewat itu lewat, nggak akan bisa kembali lagi. Artinya memang di sini kita lihat di sini termasuk dunia itu adalah tafna ya, fana, tidak bako. Nah di sini kita saya simpulkan bahwasanya sebagai orang beriman kalau kita pahami hidup itu adalah sebuah waktu ya, waktu itulah kehidupan. Makanya ada mengatakan bisa beli jam mahal ya, bisa beli jam yang 3 miliar 1 miliar bisa, tapi orang itu tidak bisa beli waktu. Nah karena waktu itu kalau sudah berlalu nggak bisa kembali lagi. Mungkin kita berangan-angan ingin kembali seperti dulu ya, nggak bisa. Maka kata orang Arab itu lantarji'a al ayyam mulati madat. Jadi waktu yang terlewat tak akan bisa kembali lagi. Jadi oleh karena itu sebagai orang beriman kita harus mampu benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin ya. Bahkan waktu ini kalau kita lihat dalam Islam itu sangat berharga ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak kesempatan itu menggunakan waktu ya. Misalkan kita bicara misalkan waktu duha ya. Bahkan dalam surah Al-Asr ya, saya lupa ayatnya, apa ayatnya itu yang Allah berfirman itu yang wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Nah itu kan, hendaklah setiap manusia itu memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini ligot untuk akan datang, untuk masa depan. Jadi waktu yang kita gunakan saat itu betul-betul kita perhatikan untuk langkah kita ke depan ya. Jadi di sini bisa dua tafsirnya. God itu ya hari akhirat ya, yaumul mahsyar besok, artinya hidup ini kita harus mampu mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan bekal kita di yaumul akhir. Tapi dalam tafsir yang agak sempit artinya kalau kita ingin panen apel, nanamnya ya apel. Artinya masa muda itu betul-betul waktu itu digunakan sebaik-baik mungkin. Jangan dibuat hal yang tidak baik. Karena kalau sudah lewat, ya nanti kita menyesal. Sehingga kita mengatakan andaikan dulu saya tidak begini, andaikan dulu saya harus begini. Nah, itu udah percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Ya jadi dalam hal ini betul-betul kita harus betul mampu memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena waktu itu, dunia itu tidak kekal ya, tafna, dia fana ya. Makanya karena itu seorang beriman kita harus betul mampu memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin ya, karena waktu itu adalah sebuah kehidupan. Makanya saya katakan orang bisa beli jam mahal tapi orang tidak bisa beli waktu ya. Ini sangat apa ya, mungkin agak kita terasa gitu ya, karena waktu kadang-kadang susah ya, yang tanggap remeh. Kalau kita udah merasakannya kita baru iya, kenapa saya dulu tidak melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari langit. Jadi dikatakan li'annal ma'a la yaqdiru ahadun ayyadkhulahu wa la yabtilu
kadzalika dunya la yaslam ahadun dukhuluha min fitnatiha wa afatiha. Wah, ini betul. Jadi sesuatu yang masuk air apapun namanya pasti basah. Nah, tangan masuk air basah, kopiah basah, pulpen basah, uang basah. Intinya apapun masuk air pasti basah. Nah, begitu juga kita hidup di dunia. Orang itu kalau hidup di dunia itu nggak mungkin yaslam, selamat dari fitnah, ya, fitnah dan apa? Fitnah dan apa ya? Fitnah itu bisa kita katakan ya cobaan atau musibah ya. Jadi orang hidup itu pasti ya kena namanya cobaan atau namanya fitnah. Bahkan Allah surah Al-Baqarah itu saya lupa ayatnya apa tuh yang firman itu walan nabluwannakum, nah, ya kan, walan nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang ini tentu kita udah kena ini ya. Apa itu? Ya rasa was-was ya. Nah, ini termasuk ujian, was-was kena wabah ya tadi kan, rasa ketakutan yang berlebihan kadang-kadang ya memang sih kita apa ya takut ya, tapi yang sampai paranoid ya, ketakutan luar biasa sampai nggak boleh terima tamu, ada tamu datang nggak boleh terima gitu ya. Padahal menghormat tamu itu adalah sesuatu yang mulia, tentu dengan protap-protapnya ya. Tamu datang seperti tangannya prot ya. Nah, kasih dia apa namanya, mungkin kasih dia apa namanya masker kalau ketakutan ya. Ya sampai datang tamu, maaf ya ini ada corona, tamu yang datang gitu ya. Jadi artinya takut wajar tapi jangan berlebihan. Sehingga dalam hal ini saya katakan orang beriman itu ya itu adalah pasti kena namanya ujian dan cobaan. Ya makanya kalau kita lihat sekarang itu yang dalam virus COVID ini kan ada mengatakan ya betul, orang yang mati itu dia mati syahid selama ya kan, selama apa? Selama dia sabar ya, sabar dan memahami memang inilah kata Allah semua, karena emang penyakit itu bagian dari cobaan Allah. Tapi memang kalau kita yakini ya, wa ma khalaqtu apa namanya dalam surah Al-Imran itu tidak ada satupun yang Allah cipta sia-sia. Wa ma khalaqta batila ya gitu ya. Tidak ada satupun yang Allah cipta sia-sia. Artinya kondisi ini pun saya yakin ada hikmah di belakangnya. Ada hikmah di belakangnya. Hikmahnya apa misalkan? Nah, ini kalau kita lihat informasi dari NASA ini ya, bumi itu agak lebih fresh, lebih segar. Ya jadi memang mungkin ya kalau saya amati ini cara Allah untuk mengistirahatkan bumi, karena bumi ini tempat rumah kita, maka cara mengistirahatkan mungkin dengan cara ini. Ya, nah bagi orang beriman tentu kita yakini ya tidak ada satu musibah pun yang ternyata Pak izin Allah termasuk musibah ini. Tapi kita sebagai orang beriman, kita jauh lebih Allah ikhtiar, kita harus berusaha juga. Apa usahanya ya, tadi ya dalam menghadapi ini kita berusaha untuk misalkan ya kita melihat para ahli mengatakan ya sering cuci tangan, ini bagian dari ikhtiar, cuci tangan ya, pakai masker ya, ini dari ikhtiar kita ya, ini salah satu ikhtiar kita. Jadi walaupun kita ada ikhtiar benar-benar terus kita kena, itu berarti sudah kata Bapak laka. Jadi Allah telah kan itu untuk kamu sekalian ya. Tapi sebagai orang beriman kita harus tetap berusaha. Jadi artinya di sini ya bahwasanya dunia itu tempat ujian dan cobaan. Makanya kan kalau kita lihat, kalau kita masih ngeluh ya itu wajar kan di dunia ya, rasa sakit di dunia kalau kita masih dunia ya. Makanya kalau mengatakan ya sebenarnya
kalau mau apa ya, meninggal itu sebenarnya selesai. Artinya kematian itu adalah awal dari perjalanan yang abadi. Ya, artinya di sini itu kita sebagai orang beriman tentu kita harus menghadapi segalanya dengan lapang dada, dalam artian kita pahami ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah-masalah ini yang memang agak mencemaskan ya semua orang, tentu kita patuhi saran dari pemerintah, misalkan tadi ya untuk sering cuci tangan, pakai masker ya. Jika daerah itu berpotensi ada orang yang kena misalkan ya, kita harus hati-hati dalam sholat dan sebagainya. Tapi yang jelas ya, sebagai orang beriman kita katakan tadi bahwasanya tidak satu pun ya kehidupan dunia ini yang lepas dari namanya cobaan dan fitnah. Maka tadi saya katakan ya, persamaannya di sesuatu masuk air pasti basah. Orang hidup dunia itu pasti kena yang namanya ujian dan cobaan. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa ujian dan cobaan. Cuma memang kalau kita lihat namanya ujian itu tidak hanya musibah, itu tidak hanya rasa sedih, termasuk orang yang banyak uang itu ujian juga sebenarnya ya. Kadang-kadang orang malah nggak kuat kena ujian itu ya, banyak uang malah dia nggak bisa kena ujian itu, tapi ketika dia dapat ujian yang susah dia bisa bertahan. Makanya kadang-kadang kita berdoa pada Allah agar Allah beri kita rezeki, banyak rezeki yang banyak itu mungkin seakan Allah nggak mengabulkan ya mungkin Allah tahu ya rezeki kamu kan rezeki kamu minta ya, rezeki kamu ya rezeki itu ya sehat, itu masuk rezeki ya. Jadi dikatakan ujian itu tidak hanya dalam bentuk kesusahan tapi juga kesenangan, karena musibah itu sebenarnya secara bahasa itu yang dikenai ya. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia itu musibah itu selalu hubungan dengan hal-hal tidak mengenakkan. Karena secara bahasa asoba yusibu yang dikenai bisa senang, bisa namanya juga susah. Maka kata Nabi, kalau kena musibah yang sifatnya senang, maka dia harus bersyukur. Kalau dikenai musibah yang enggak enak kan, dia harus bersabar. Jadi artinya inilah yang harus dipahami oleh beriman. Makanya dalam hal ini patut kita hayati surah Al-Baqarah ayat 216 itu ya. Asa antakrau say'a wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Jadi bisa jadi apa yang kau benci itu baik buat kamu, dan bisa jadi apa yang kau senangi itu buruk buat kamu. Maka bisa jadi Allah nggak mengabulkan doa kamu, bisa jadi kalau Allah kabulkan itu kamu belum waktunya ya. Kita lihat soal kahfi itu menjelaskan ya, orang itu dapat rezeki harta itu bukan karena dia, karena kemudian orang tuanya. Nah, ada kan dimana dalam soal kahfi itu dijelaskan kan, ada anak itu mendapat harta ya, harta apa ya, seperti kanzun ya dalam tanah itu karena kebaikan orang tuanya. Jadi bisa jadi doa-doa kita ini sekarang itu nggak dikabulkan, nanti yang menerima enaknya mungkin anak kita atau cucu kita. Nah ini bisa jadi begitu ya, nggak langsung dibayar sekarang, mungkin saat itu bayarnya kesehatan aja, bisa makan bebek, bisa makan ayam, nggak banyak larangan ya. Banyak orang banyak uang tapi nggak bisa makan sate langsung darah tinggi. Banyak uang nggak bisa minum manis-manis. Ini kalau kita semua kan bisa langsung nikmat luar biasa. Jadi oleh karena itu ini harus kita paham bersama. Nah yang keempat, yang terakhir, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari hujan, turun dari langit, seperti air gitu ya. Nah, yang gampang adalah li'annal ma'a idza kana biqadarin kana nafi'an wa idza zawaza al miqdar kana
doron muhlikan wa kadzalika dunya al-kafab minha yanfa'u wa fuduluha yadurru. Ini yang keempat. Nah, mengapa Allah menyamakan kehidupan dunia itu dengan air? Air, nah dia nih, kalau pas takarannya bisa buat nyuci mobil, ya, isa-isa, umba-umba, mandi sebagainya, bisa buat nyiram bunga. Intinya kalau air itu pas takarannya itu akan mendatangkan yang namanya manfaat. Namun bila air itu datang dalam jumlah yang sangat besar, zawaza, melebihi al-miqdar, tentu ini akan membahayakan, bahkan muhlikan. Apa muhlikan tuh? Menghancurkan. Nah, contohnya apa? Tsunami. Ya. Airnya zawaza miqdar, melebihi kadar batas, sehingga air yang gitu banyak tidak lagi bermanfaat, tapi membahayakan dan bahkan menghancurkan. Begitu juga orang hidup di dunia, harus pas takarannya, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti dia bisa cenderung berpotensi kena penyakit namanya apa? Al-wahn. Hubbud dunia kahratul maut, ya. Kalau sudah berlebihan. Nah, ini oleh karena itu makanya ada satu ungkapan, ya, yang nggak pas lagi, tapi paling nggak begini, ya. Lesa minyak doror as-safina alal ma. Tidak bahaya kapal di atas air. Yang bahaya itu air dalam kapal. Nah, termasuk orang beriman. Orang beriman itu di dunia nggak apa-apa, nggak bermasalah. Yang berbahaya itu kalau dunia di hati orang-orang yang beriman. Kalau hati sudah polusi dunia, ini dia cenderung nanti dia berlebihan, ya, berlebihan. Nah, ini contoh nih sekarang ini, ya. Ini kemarin memang kami sempat diajak bisnis ini, ya, misalnya sini, ayo kita bisnis. Ini lagi bisnis apa nih? Masker, ya. Kalau saya iyakan berarti saya nggak sesuai dengan doa saya ini, karena jual masker nanti harga bisa berlipat-lipat, berlipat-lipat gitu, untungnya besar. Nah, ya kan. Tapi sementara doa kita ingin cepat selesai, ini berlalu. Jadi kadang-kadang kita lucu ini, ya. Lucunya apa? Doa ingin cepat berlalu corona ini, tapi kita beli masker banyak-banyak dengan harapan, ya, apa ya, masa ini masih berlangsung, ya, karena kita jual masker. Artinya begini, ya. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi ini perlu juga, ya, kita ketahui etika dalam Islam. Memang kalau kita tarik dalam Islam itu, dalam ekonomi Islam tidak ada menentukan berapa besar ngambil untung, karena tidak ada kita pikir mengatakan kurus sekian, itu Bapak berbeda pendapat. Tetapi ini, ya, kalau kita lihat para sahabat-sahabat dulu, bisa Utsman bin Affan, Abdul bin Auf, ya, mengapa dia cepat kaya raya? Karena dia ada berkah di sana. Apa berkahnya? Kalau jual barang yang mana barang itu banyak dibutuhkan orang, kan tentu laku. Dia mengambil untung yang sedikit-dikitnya, asal untung dijual barang tersebut. Dia tidak memakai teori kapitalis. Apa teorinya? Makin banyak permintaan, harga makin tinggi. Tapi dia tidak, ya, karena barang ini dibutuhkan oleh masyarakat, maka asal untung dilepas sama dia. Kenapa? Dia sudah dapat untung. Ya, misalkan contoh nih, misalnya masker aja contohnya nih, misalkan kita modalnya misalkan harganya 3.000, dijual 10.000 laku, itu laku. Tapi orang ngedumel, oh kok mahal kali gitu, ya. Ada rasa ketidakenaan, ya, tidak ada keikhlasan, ya, karena butuh dia bayar, maka nggak berkah di situ. Nah, makanya ketika barang banyak dibutuhkan, kita jual, masyarakat dengan kita tetap ambil untung, ya, tidak rugi, tapi untungnya tidak berlebihan. Takutnya apa? Nanti kita menjadi orang-orang yang berlebihan. Kalau jadi orang berlebihan, nanti khawatir jadi takut penyakit, namanya berpotensi kita kena penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunia kahratul maut.
Nah, inilah 4 alasan ya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan kehidupan dunia itu dengan air. Jadi luar biasa Quran ini ya. Jadi kalau kita betul-betul amati, semua sudah ada ya, sudah ada. Jika kita mau mengambil pelajaran dari semua peristiwa itu. Makanya tadi saya katakan walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Jadi Allah telah membuat banyak permisalan bagi manusia. Tetapi wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi banyak manusia yang suka berdebat-debat ya. Ya bukan memilih hikmah ya untuk berpikir ya. Sekarang untuk masa Covid ini ya kita yakin ya Allah akan mengangkat ini ya. Kita tidak lepas-lepas terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena bagi Allah tidak ada tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin bagi Allah ya. Bagi Allah semua urusan itu sangat mudah selama manusia itu tentu dengan catatan ya. Lihat kita punya akal, kita harus memperhatikan juga apa secara ilmiah. Apa itu ilmiahnya tadi? Kita social distancing ya, menjauhi kerumunan ya, pakai masker dan cuci tangan ya. Ini salah satu cara untuk memutus rantai menjaga virus. Kalau kita lakukan berdoa pada Allah, Allah melihat hamba telah berusaha, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian nasional ini akan saya ulangi lagi. Jadi ada 4 alasan mengapa Allah menyamakan kehidupan dunia dengan air. Yang pertama itu air itu sifatnya kalau dia tetap itu rusak, harus mengalir. Itu juga itu ada perubahan. Makanya ada perubahan di situ sunatullah. Maka kita harus yakini ada perubahan. Nah, bagi orang-orang beriman, perubahan itu adalah menuju ke arah yang lebih baik hari demi hari. Yang kedua, air yang telah lewat tidak akan bisa kembali lagi. Itu artinya dunia itu adalah tafna, fana, itu waktu. Waktu yang lewat tidak mungkin bisa kembali lagi. Oleh karena itu kita harus mampu menggunakan waktu sebaik-baik mungkin ya, karena waktu itulah adalah kehidupan. Al waktu kasyaifi fa in lam tatahu qata'aka. Waktu itu adalah ibarat pedang, kalau engkau tidak menebasnya maka lehermu akan ditebas oleh pedang. Oleh karena itu kita harus gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, sesuatu masuk air pasti basah. Apapun masuk air pasti basah. Termasuk orang hidup itu sama di dunia pasti dia tidak lepas yang namanya dari fitnah dan cobaan. Bisa fitnahnya bentuk ketidaksenangan atau fitnahnya sebuah kesenangan. Rasulullah pernah ngasih resep, kalau senang kita bersyukur, kalau tidak enak kita bersabar dan berusaha. Yang keempat adalah air itu kalau pas takarannya akan mendatangkan manfaat ya. Tapi air itu datangnya berlebihan akan membahayakan dan bahkan menghancurkan. Sama juga dunia ini ya, kalau kita berlebihan maka kita nanti celaka. Karena manusia itu kalau berlebihan nanti pada akhirnya ya, seperti soal jasya itu ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak menyaksikan orang-orang yang telah menjadikan Tuhannya hawa nafsu sebagai Tuhannya? Itu dia berlebihan ya, padahal dia tahu ya hidup itu ibarat kata orang Jawa adalah numpang ngombe hanya sebentar ya. Inilah yang dapat kita ambil hikmah dari surah Al-Kahfi ayat 45. Al-Kahfi luar biasa, ayat-ayatnya tuh banyak sekali mengaman kehidupan kita ya. Kalau kita pelajari itu luar biasa ya. Saya kira demikian ya yang dapat kita sampaikan. Pesan kami dari pemuda Muhammadiyah ya, tetap jaga kesehatan, tetap social distancing ya, di rumah aja. Kalau nggak perlu nggak usah keluar ya. Terus hindari kerumunan dan juga sering cuci tangan ya, sabun ya. Terus juga pakai masker ya untuk mengantisipasi. Saya itu kita berusaha, itu usaha kita. Dan ternyata berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini Allah angkat. Tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah, dan saya termasuk orang yang sangat berkeyakinan insya Allah ya Ramadan nanti ya insya Allah
kita udah bisa dengan normal, insya Allah, selama kita tetap menjaga jarak dan yang seperti tadi. Saya kira demikian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.